Ini sungguh-sungguh sangat keji. Yang dibahas adalah nasab Ba'alawi. Kok ini malah merembet ya, dikait-kaitkan dengan nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Hanif Alatos? Kalau diterapkan kitab sezaman, maka nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga rungkat katanya. Kata Mas Hanif Alatas, kalau kitab sezaman diterapkan, maka nasab Nabi Muhammad rungkat. Naudzubillah, summa naudzubillah min dalik. Nasab Nabi Muhammad itu, Mas Hanif, sampai Adnan itu diberitakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Bahkan di dalam hadisnya itu hadis riwayat Muslim, dikatakan dalam kitab riwayat Muslim itu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari Kinana. Mas Asyidi idhasya tasyida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrus Sunnah. Semakin terjungkal teman-teman ya Hanif Alatos dengan pernyataannya. Ini sungguh-sungguh sangat keji. Yang dibahas adalah nasab Ba'alawi. Kok ini malah merembet ya, dikait-kaitkan dengan nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan lihat bantahannya dari Kiai Imaduddin. Apa kata Hanif Alatos? Kalau diterapkan kitab sezaman, maka nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga rungkat katanya. Ya Allah teman-teman ya, ini larinya kemana-mana. Ini bukan ilmiah lagi teman-teman ya. Jelas yang dibahas adalah nasab Ba'alawi. Kok malah nasab Rasulullah diragukan? Ini dagelan namanya teman-teman ya, larinya kemana-mana. Dan pantas saja teman-teman ya, seperti Kiai Imaduddin ya, Profesor Manahem Ali, kemudian ya Guru Gembul dan yang diundang yang lain-lain juga tidak datang. Karena konsep debatnya seperti ini teman-teman. Ini jauh dari kata ilmiah. Coba bayangkan seperti apa yang dikatakan oleh Guru Gembul. Katanya ini mau bahas atau debat soal nasab Ba'alawi. Tapi kok di situ di posternya sudah tertulis keabsahan nasab Ba'alawi. Nah itu artinya kalian sudah mempatenkan nasab kalian. Lalu untuk apa debat? Untuk apa debat ya? Ini namanya mau interogasi ya teman-teman. Dan yang lebih dagelan lagi, kok Mama Gufron diundang teman-teman. Ini tujuannya apa ya? Untuk membuat malu misalkan ya, untuk mempermalukan tim-tim dari Kiai Imaduddin ini. Terus kenapa di pihak kalian ya, para Ba'alawi ini tidak mengundang juga Wan Sehan ya? Biar sekali-kali kita lihat dagelan masing-masing teman-teman. Ingat sekali lagi teman-teman, ini saya berikan pencerahan kepada kalian. Mama Gufron itu meskipun di kubu Kiai Imaduddin, tapi nggak ada hubungannya dengan Kiai Imaduddin. Yang sesat adalah si Gufron. Biarkan dia sesat sendiri teman-teman. Nggak ada hubungannya dengan tesis Kiai Imaduddin. Pertanyaannya sekarang teman-teman, ketika Kiai Imaduddin menulis tesis tersebut tentang nasab Ba'alawi, apakah di situ dilibatkan Mama Gufron? Kan jawabannya jelas enggak teman-teman. Atau logikanya seperti ini. Misalkan kalian ini adalah orang yang taat ya, taat dalam agama. Kemudian kalian punya teman seorang pezina, seorang pencuri. Apakah saya juga lantas mengatakan kamu juga seorang pencuri? Kan enggak. Ya, temanmu yang pezina, temanmu yang pencuri, enggak ada hubungannya dengan kamu teman-teman. Sama juga dengan Kiai Imaduddin. Kiai Imaduddin ya peneliti nasab Ba'alawi ya, itu secara ilmiah teman-teman ya, nggak ada hubungannya dengan Mama Gufron. Sekalian saja makanya saya katakan undang juga ODGJ dari pihak Ba'alawi seperti Wan Sekhon, kemudian Habib Abu Bakar yang dari Solo kalau tidak salah teman-teman, yang katanya ya air kencingnya itu berbau minyak kasturi. Undang juga dong itu ya, biar sekalian kita lihat dagelan masing-masing. Ini sangat-sangat aneh teman-teman ya. Baik, coba kita simak teman-teman. Ini bantahan dari Kiai Imaduddin. Saya nggak bisa menayangkan video Hanif Alatos tersebut teman-teman, karena saya lupa di menit keberapa. Saking keasikan tadi malam yang menonton itu durasinya sampai ya 3 jam. Silahkan nanti kalian cari ya di menit keberapa. Cek di channel Hanif Alatos Official atau di Nabawi TV teman-teman. Baik, ini langsung kita simak ya bantahan dari Kiai Imaduddin, karena ternyata Kiai Imaduddin menulis poin-poin yang disampaikan oleh Hanif Alatos. Dan ini di poin ke-6 teman-teman ya, yang dibantah oleh Kiai Imaduddin soal pernyataan dari Hanif Alatos yang mengatakan kalau kita menggunakan metode kitab zaman, maka nasab Rasulullah juga rungkat. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Baik, kita simak teman-teman apa yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin. Kemudian yang kelima, yang keenam, saya catat ya dari apa-apa yang disampaikan oleh Mas Hanif Alatas. Kata Mas Hanif Alatas, kalau kitab sezaman diterapkan, maka nasab Nabi Muhammad rungkat. Naudzubillah, summa naudzubillah min dalik. Nasab Nabi Muhammad itu, Mas Hanif, sampai Adnan itu diberitakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Bahkan di dalam hadisnya itu hadis riwayat Muslim, dikatakan dalam kitab riwayat Muslim itu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari Kinana. Ya. Nabi Muhammad itu dari Kinana. Ini jangan sampai kita gara-gara kita untuk itu mempertahankan nasab, ini menjadikan Nabi Muhammad nasabnya sebagai dempet. Naudzubillah summa naudzubillah. Nabi Muhammad itu
nasabnya melalui wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wahyu yuha. Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu, orang-orang Arab itu keturunan Ibrahim. Millat abikum Ibrahim. Agama ayah-ayah kalian. Siapa ayah kalian? Ibrahim. Itu hukumnya kepada siapa? Kepada orang-orang Quraisy. Ini menyatakan bahwa wahyu sendiri mengatakan Nabi Muhammad, orang Arab itu keturunan daripada Ibrahim. Ini sudah nas Al-Qur'an. Adapun amudun nasab sampai Nabi Ibrahim tidak dibutuhkan lagi. Untuk mengisbat Nabi Muhammad keturunan Ibrahim tidak butuhkan amudun nasab karena sudah ada Al-Qur'an yang menyatakan. Kemudian mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai keturunan daripada Kinanah, itu hadis mengatakan dari riwayat Muslim. Jadi tidak perlu lagi kita membawa-bawa nasab Nabi Muhammad dalam perdebatan nasab Ba'alawi yang memang tidak terverifikasi. Kalau rungkat sendiri aja, jangan bawa-bawa junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bawa juga nasab Wali Songo, bawa juga nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, nyari-nyari teman. Gak usah lah. Kita pertahankan saja apa dalil-dalilnya dari nasab Balawi untuk menyambungkan daripada nasab Balawi itu. Jangan bawa-bawa nasab Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nanti akan masuk dalam su'ul adab, naudzubillah. Su'ul adab itu kepada Rasulullah ini bahaya ini. Kemudian kepada nasab-nasab Wali Songo, kita bisa perdebatkan lagi nasab Wali Songo. Semakin hari ini kita semakin mendapatkan banyak sekali bukti-bukti historis tentang nasab Wali Songo. Semakin digali Wali Songo ini karena memang sosok historis di masa lalu, semakin digali ini semakin bermunculan. Dari Aceh datang, dari Uzbekistan datang, dari Pakistan datang, dari Maroko datang dan sebagainya. Nanti kita tinggal al-jam'u. Jadi jangan bawa-bawa nasab Wali Songo lah di dalam bagaimana mempertahankan nasab Balawi. Kalau ya Wali Songo kepada Balawi sudah jelas semua keturunan Wali Songo yang mu'tabar dari Naqabah Ansab Auliya Tis'ah itu menolak nasab Balawi nyambung menurunkan Wali Songo. Dari Aceh menolak, dari Uzbek, dari Pakistan, Maroko dan sebagainya. Paling beberapa orang aja yang masih dari Wali Songo yang memiliki keyakinan seperti pada zaman-zaman kolonial itu bahwa Wali Songo berasal dari Ubaidillah. Itu hanya beberapa gelintir orang saja. Jadi saya mohon pada Mas Hanif ini jangan bawa-bawa nasab Wali Songo dalam perdebatan nasab Balawi. Pertahankan aja nasab Balawi. Bagaimana nasab Balawi ini bisa pertahankan? Dan sampai detik ini tidak bisa dipertahankan. Kenapa? Karena memang datanya nggak ada. Ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi jelas apa yang disampaikan oleh Kiai Maduddin. Jadi diskusi nasab ya bahas nasab Ba'alawi saja, jangan dikaitkan ke nasab ini, nasab itu, apalagi sampai mengatakan kalau menerapkan metode ya kitab sezaman maka Rasulullah nasabnya juga rungkat. Ini betul yang dikatakan Kiai Maduddin teman-teman. Ini kita bisa terjatuh kepada su'ul adab teman-teman. Ini adab yang sangat buruk teman-teman ya. Nggak usah bicara nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, mau melalui siapa saja nasab Rasulullah, uang sudah jelas ya kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikabarkan melalui wahyu teman-teman. Bahkan jauh sebelum Al-Qur'an diturunkan teman-teman ya. Waraqah bin Naufal ya, sepupu dari Khadijah kalau tidak salah, yang beragama Nasrani tapi tidak pernah menyembah berhala teman-teman, itu juga sudah menulis di kitab-kitab Injil teman-teman ya. Kemudian di situ dikabarkan bahwa akan datang nanti seorang nabi penutup yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah diakui teman-teman oleh Waraqah bin Naufal. Makanya Waraqah bin Naufal meskipun dia hidup di masa Fatrah teman-teman, pernah dimimpikan kalau tidak salah oleh Rasulullah ya, bahwa Rasulullah mengatakan aku melihat 1 atau 2 kebun surga bagi Waraqah bin Naufal teman-teman ya. Artinya teman-teman jelas nasab Rasulullah itu tidak perlulah melalui kitab apa wong jelas di Al-Qur'an juga sudah dijelaskan ya. Bahkan di kitab-kitab sebelumnya seperti Injil ya sudah disebutkan akan kehadiran Rasulullah. Lebih-lebih apa yang dikatakan oleh Kiai Maduddin tadi teman-teman sudah disebutkan ya, bahwa nasab Rasulullah ini dijelaskan melalui hadis-hadis Nabi, melalui jalur ini teman-teman. Subhanallah, ini larinya kemana-mana. Kok bahas nasab Ba'alawi, larinya ke nasab Rasulullah yang dikatakan rungkat. Bahkan katanya kan Hanif Al-Atasi itu ya punya 140 atau 120 kitab yang katanya yang pernah dia teliti teman-teman. Tidak ada di 120 atau 140 kitab tersebut yang membatalkan nasab Ba'alawi. Nah ini kok justru ya katanya debat teman-teman. Kemana tunjukkan dong? Tunjukkan dong mana yang 140, yang 120 ini kok larinya malah kemana-mana. Nasab Rasulullah ya dipertanyakan, dikatakan terungkat. Subhanallah, ini jauh dari kata ilmiah teman-teman. Yang namanya ilmiah itu fokus di satu pembahasan, jangan kait-kaitkan dengan pembahasan lain. Apalagi nih Allah ya sampai menyebut nasab Rasulullah rungkat ya, gara-gara mempertanyakan metode kitab sezaman. Ya Allah teman-teman, ini sangat berbahaya.
ini betul-betul bisa jatuh kepada su'ul adab. Lama-lama kalau kita mengatakan nasab Rasulullah itu rungkat, ya semua apa yang dikatakan oleh Rasulullah melalui sabdanya kita ragukan juga, teman-teman ya. Terus yang selama ini kita kerjakan seperti ibadah, sholat, puasa, itu ajaran dari siapa? Kalau bukan ajaran Rasulullah SAW ya. Bisa jadi konsekuensinya seperti itu, teman-teman ya. Ketika kita nanti betul-betul meragukan nasab Rasulullah ya, kita katakan nasab Rasulullah itu enggak jelas, maka bisa jadi orang menyimpulkan ajaran Rasulullah juga tidak jelas. Allahu Akbar, teman-teman. Terus apa? Ya, gunanya ada Al-Quran yang sudah berulang kali, ratusan kali menyebut nama Muhammad di dalam Al-Quran. Di hadis-hadis juga seperti itu. Kemudian yang saya katakan tadi, teman-teman, orang yang hidup di masa fatrah, ya, di masa kekosongan Nabi seperti Waraqah bin Naufal, seorang penulis kitab Injil, teman-teman, sudah menyebutkan, teman-teman ya, di kitab-kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur sebelumnya sudah diberitakan akan kehadiran seorang nabi baru sebagai nabi penutup, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, mungkin itu yang bisa kita share-share, teman-teman, di video kali ini. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.